Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sekarang ini sedang sering menjadi sebuah buah bibir yang hangat tentang masalah sodomi. Apalagi diberitakan katanya ada seorang guru melakukan sodomi kepada anaknya. Sodomi adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, di mana seorang laki-laki suka kepada laki-laki. Di mana hakikat sodomi adanya memasukkan dzakar kepada dubur, baik laki-laki maupun perempuan. Namun terhadap laki-laki hukumnya jelas lebih berat. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut, faqtul fa'il wal maf'ul," atau kama qala. Siapa yang kalian temukan yang melakukan perbuatannya kaumnya Nabi Lut, yaitu lesbi, homo, maka bunuhlah yang melakukan dan yang diperlakukan padanya. Di mana akal Islam memasukkan kemaluan kepada dubur atau sodomi apabila itu dilakukan kepada anak kecil ataupun kepada seorang laki-laki dengan laki-laki, maka ini adalah perbuatan yang sangat nista sekali. Perbuatan seperti ini merupakan perkara yang diharamkan oleh seluruh ulama Islam dengan kesepakatan mereka tanpa ada perselisihan di antara mereka. Dan perbuatan ini akal Islam menyebabkan pelakunya harus diberikan sanksi. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai pelaku sodomi. Apakah sanksinya sama dengan zina atau tidak? Sebagian ulama mengatakan bahwa pelakunya sama dengan zina. Maka orang yang sudah menikah wajib dirajam. Adapun yang belum menikah, karena dia seorang pemuda atau pemudi, maka pada waktu itu dia tidak wajib dirajam, hanya dia dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama setahun. Sementara mazhab Syafi'iyah menganggap bahwa pelaku sodomi itu harus dibunuh berdasarkan riwayat yang disebutkan tadi. Adapun seorang suami yang melakukan sodomi kepada istrinya dengan memasukkan dzakar ia ke dalam kemaluan atau kepada dubur daripada istrinya, maka ini jelas hukumnya haram. Bahkan ini termasuk dosa besar ya akhi. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Jangan ia mencari kenikmatan dalam perkara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah ya akhi, a'azzakumullah, kenapa sodomi bisa terjadi? Terlebih yang sedang menjadi buah bibir yang hangat di zaman ini dilakukan pada anak kecil. Sebetulnya para ulama terdahulu sudah menyebutkan tentang anak-anak kecil. Terkadang anak kecil itu memberikan fitnah kepada orang dewasa. Karena anak kecil terlihat mungil, manis, dan yang lainnya. Oleh karena itulah seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membicarakan tentang masalah amrad anak-anak kecil yang lebih baik kita untuk berhati-hati. Apalagi kalau ternyata anak kecil tersebut dia sangat ganteng, rupawan, dia mirip dengan wanita, maka kita harus berusaha untuk berhati-hati. Jangan sampai kita terfitnah hati kita olehnya. Maka akal Islam, azakumullah, kewajiban seorang muslim adalah yang pertama bertakwa kepada Allah, agar ia tidak melakukan hal-hal yang tidak yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang kedua, kita berusaha untuk menjaga hati kita. Karena biasanya munculnya keinginan itu adalah dari niat, dari hati. Dan hati itu biasanya muncul dari pandangan mata. Nah sekarang ketika kita melihat anak kecil yang dia sebagaikan perempuan sehingga akhirnya memfitnah seorang laki-laki yang sudah dewasa,
Apakah disyariatkan juga untuk menundukkan pandangan? Naam, iya. Karena ilatnya satu. Ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Di mana tujuan menundukkan pandangan terhadap wanita adalah tidak terfitnah hatinya dengan wanita. Demikian pula sama halnya apabila seseorang terfitnah dengan seorang anak, ya, anak berumur 8 atau 9 tahun yang dia ganteng bagaikan perempuan, maka dia pun harus menundukkan pandangannya. Kemudian yang ketiga, akhal Islam a'azakumullah, kita berusaha, ya, untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada, ya, anak-anak tersebut agar mereka juga jangan terlalu dekat dengan orang-orang dewasa yang sengaja ingin mendekatinya. Terkadang ada orang, ya, seorang dewasa yang ingin mendekatinya, membaikinya. Hati-hati. Iya. Hal seperti itu sering kali terjadi dan ternyata, ya, tujuannya adalah untuk mendekati si anak tersebut, akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu akhul Islam azzakumullah, perkara seperti ini harus ditanggulangi dan diberikan pemahaman yang sahih. Di mana yang terpenting adalah kita berusaha untuk memberikan kepada mereka ta'lim, ya, ilmu, pengajaran, kemudian ditumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dipahamkan bahwa itu perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab, ya, ketika hati seorang hamba belum muncul rasa takut kepada Allah, seringkali ia tidak peduli apakah perbuatan itu halal atau haram. Tapi ketika, ya, seorang hamba telah mempunyai rasa takut kepada Allah, dia mencintai Allah, dia bertakwa kepada Allah, maka di saat itu, ikhwatal Islam a'azakumullah, ya, pada waktu itu dia mempunyai rem yang akan merem dia dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang pemuda atau seorang yang dewasa hendaklah ia mencukupkan diri dengan istri yang Allah halalkan kepada dia. Ingat, akhi, siapa yang dijadikan hatinya sibuk dengan yang haram dan menyukai yang haram, biasanya ia akan dijadikan tidak suka kepada yang halal. Dan ini sendiri sudah musibah. Ketika seseorang dijadikan oleh Allah hatinya itu suka kepada yang haram, akhirnya dipalingkan hatinya dari yang halal. Ya, adakah, ya, akhal Islam, musibah yang lebih besar dari ini? Maka kewajiban kita adalah sibukkan diri dengan apa yang Allah halalkan kepada kita. Kemudian kita tinggalkan yang Allah haramkan kepada kita. Sibukkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Oleh karena itulah seseorang hamba, ya, seperti seorang pemuda yang belum menikah, yang lajang, berusaha dia untuk menikah. Rasulullah SAW sabda, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaklah ia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu lebih menundukkan pandangan, kata Rasulullah, dan lebih menjaga kemaluan. Subhanallah. Kemudian juga Rasulullah SAW memberikan kepada kita perkara-perkara yang bisa menutup perbuatan-perbuatan sodomi ataupun yang sejenisnya. Di antaranya seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki yang lain. Ya. Kemudian di antaranya seseorang diperintahkan untuk berpuasa untuk memperkecil syahwatnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Ya man lam yastati', siapa yang belum mampu untuk menikah, fa alaihi bis-shaum, hendaklah ia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena itu menjadi tameng untuk dia dari api neraka." Maka, ya, kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita berusaha untuk mencegah segala macam perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan-perbuatan hal itu, ya, sambil kita memberikan ta'lim, pengajaran, kemudian dikuatkan akidah kaum muslimin,
agar kemudian mereka pun takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan hal seperti itu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.